Yo, welcome back guys to my YouTube channel. Kembali lagi guys dengan gua Boradori di sini. Dan di video kali ini akan menjadi video yang spesial untuk kamu-kamu semua yang udah mempersiapkan diri untuk jalan-jalan. Karena ini adalah hal yang sangat esensial yang kamu butuhkan ketika kamu mau jalan-jalan ke luar negeri, yaitu adalah visa. Kenapa visa itu sangat penting? Karena visa itu sama kayak izin kalian untuk bisa menginjakan kaki ke negara tujuan kalian. Nah, sebelum kalian mau buat visa, kalian juga harus tahu jenis-jenis visanya tuh apa aja sih. Visa apa yang kalian butuhkan untuk kalian bisa pergi ke luar negeri. Karena beda-beda nih. Misalnya kalian mau jalan-jalan aja, atau ternyata kalian mau study, atau kalian mau urusan bisnis, itu semua beda-beda. Nah, di video kali ini gue akan jelasin apa sih perbedaan dari visa-visa tersebut. Tanpa nunggu lama-lama lagi, check this out. Yang pertama itu adalah visa kunjungan sementara atau visa turis. Nah, visa ini visa yang paling laris karena tuh banyak banget orang mau ambil visa ini untuk bisa pergi ke luar negeri dengan tujuan liburan atau berwisata. Dan visa ini ditujukan untuk siapapun yang mau membuat visa, asal selama kalian mau membuat visa ini itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan dari setiap negara tujuan kalian. Kalau kalian gak punya visa ini, kalian gak bisa masuk ke negara tujuan kalian karena seperti yang aku bilang tadi, visa adalah izin kalian untuk masuk ke negara tersebut. Yang kedua adalah visa kunjungan sementara untuk kunjungan keluarga atau relative permit. Seperti namanya, visa ini khusus untuk kamu yang mempunyai relatif atau keluarga di luar negeri dan ingin mengunjungi ke sana. Syarat-syaratnya, kamu seperti membuat visa biasa, namun kamu juga harus tetap melampirkan surat undangan dari keluarga kamu yang ada di negara tujuan, dan juga mereka harus bisa menunjukkan bukti-bukti surat-surat untuk menjadikan penjamin selama kamu berada di negara tujuan. Dan untuk sekali kunjungan itu berdurasi 90 hari atau 3 bulan. Yang ketiga adalah visa kunjungan sementara untuk tujuan bisnis atau bisnis visa. Visa ini bertujuan untuk memudahkan kamu dalam melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Perjalanan bisnis itu seperti apa? Seperti kamu bisa untuk menghadiri pameran, menghadiri seminar, atau melakukan tanda tangan kerjasama. Pokoknya visa ini bertujuan untuk kamu yang mau melakukan bisnis trip. Jadi bukan untuk liburan. Kalau kalian mau liburan, kalian jangan ambil visa ini karena nggak cocok ya. Ini hanya untuk bisnis. Berikutnya yang keempat adalah visa kerja atau work visa. Nah, visa ini dikhususkan untuk kamu semua yang ingin bekerja menjadi karyawan dari perusahaan yang ada di negara tujuan. Jadi kalau kamu mau kerja di negara tujuan, kamu harus make sure untuk punya working visa ya guys, bukan untuk visa turis atau visa apapun itu, karena kamu bisa dianggap ilegal kalau misalnya kamu tidak punya working visa untuk bekerja di negara tujuan. Nah, working visa sendiri itu ada 3 tipe. Ada yang sementara, semi permanen, sama permanen. Dan visa ini berlaku selama kontrak kerja kalian masih berlangsung di negara tujuan. Kalau misalnya udah nggak ada kontrak kerja, pasti visanya juga akan habis dan kalian udah harus pulang. Berikutnya, yang kelima adalah visa transit. Nah, kalian pastikan kalau misalnya perjalanan jauh itu tuh pasti akan transit nih ke negara-negara lain yang istilahnya buat tempat istirahat lah. Cuman kadang kan transit itu waktunya tuh berjam-jam dan lama. Banyak pasti dari pikiran kalian, gue mau keluar dari bandara buat jalan-jalan di sekitar aja. Mau tahu rasanya gimana kota atau negara di tempat kalian transit tersebut. Nah, cuman kalian tuh nggak bisa keluar senaknya dari bandara kalau kalian nggak punya visa transit. So make sure kalian harus punya visa transit. Jadi visa transit itu berdurasi beberapa jam saja, nggak lama. Jadi itu cuma untuk akses kalian keluar dari bandara selama kalian transit. Jadi kalau misalnya kalian transit tapi kalian nggak punya visa transit, kalian nggak bisa keluar dari bandara. Yang ada kalian nanti ditahan kalau misalnya ternyata kalian berkeliaran di luar bandara tapi nggak punya visa transitnya. Yang keenam adalah visa pelajar atau studi permit. Nah, studi permit ini banyak banget juga peminatnya karena kalian juga pasti banyak banget dong yang punya cita-cita untuk kuliah atau sekolah di luar negeri. Visa pelajar atau student permit ini adalah yang perlu kalian punya ketika kalian mau sekolah atau kuliah
di luar negeri. Visa ini sebenarnya mudah didapat karena ini akan diurus juga dan dibantu oleh instansi-instansi pendidikan terkait, dan juga visa ini berdurasi selama kalian sekolah di sana. Jadi selama kalian sekolah termasuk liburnya juga ya. Jadi kalian kalau libur dan mau stay di negara tujuan kalian juga it's okay. Jadi yang penting selama durasi kalian bersekolah. Dan yang ketujuh adalah visa pertukaran pelajar atau exchange permit. Ini kurang lebih sama visa pelajar, cuman durasinya yang lebih pendek karena exchange itu kan biasanya 1 semester atau 1 tahun atau 2 tahun yang nggak mungkin selama kalian kalau lagi ngambil full study di luar. Dan prosesnya sama dan juga cara dapetnya juga mudah karena tetap diurus dan dibantu oleh instansi terkait. Yang kedelapan adalah visa on arrival atau VOA. Nah, visa on arrival ini bisa dibilang juga sebagai visa dadakan. Jadi visa ini dibuat ketika kalian sudah sampai atau mendarat di negara tujuan, apapun kendaraan kalian, pesawat, naik kapal, naik kereta, jalan kaki, pokoknya harus buat VOA ini apapun kendaraan kalian untuk menuju negara tujuan. Cuman kalian juga harus make sure negara tersebut bisa buat VOA karena nggak semua negara bisa membuat VOA. Jadi better kalian tuh buat visa dulu, visa biasa aja, atau kalau misalnya kalian nggak sempat buat visa biasa, ya udah kalian bisa cek dulu deh, bisa nggak nih negara ini untuk kita buat VOA. Kalau nggak bisa, better kalian buat visa biasa. Yang kesembilan adalah visa diplomatik. Namanya aja udah jelas nih, ini visa diplomatik. Ini visa khusus untuk para diplomat yang mempunyai urusan kenegaraan di negara tujuan. Gak semua orang bisa punya visa ini, cuman khusus untuk diplomat saja. Karena visa ini untuk seorang diplomat menjalankan tugas kenegaraan di negara tujuannya, dan visa ini berlaku selama masa kerja beliau di negara tujuan. Jadi gak semua orang bisa dapat visa ini ya. Berikutnya yang ke-10 adalah exit visa. Visa ini agak danger karena kalian mendapatkan visa ini adalah ketika kalian menjadi tahanan di suatu negara dan ingin dipulangkan kembali ke negara asal kalian, kalian memerlukan visa ini. Dan juga visa ini bisa untuk seorang warga negara yang mau meninggalkan negaranya untuk tinggal dan menjadi warga negara tujuan, kalian akan mendapatkan visa ini. Tapi kalau kalian mendapatkan visa ini, hal terburuk yang terjadi adalah kalian akan di blacklist dari negara tersebut, dari negara yang mengeluarkan exit visa tersebut. Jadi kalian udah nggak akan bisa kembali lagi ke negara asal atau negara di mana yang mengeluarkan exit visa tersebut. Jadi jangan sampai ya kalian di blacklist di satu negara, oke? Yang ke-11 adalah visa khusus pegawai internasional atau corporate permit. Visa ini khusus untuk orang-orang yang mempunyai pekerjaan di bidang internasional atau juga untuk orang-orang yang menjadi international representative suatu perusahaan atau suatu negara. Jadi nggak bisa semua orang juga untuk punya visa ini ya. Berikutnya yang ke-12 adalah visa khusus bisnis atau business permit. Tadi kan udah ada nih visa bisnis, sekarang namanya business permit. Apa sih yang membedakan? Sebenarnya tujuannya sama-sama untuk keperluan bisnis, namun ini tuh dengan jangka waktu yang lebih lama. Kalau misalnya kamu berbisnis dengan negara tujuan dan itu tuh yang membutuhkan waktu lama dan sampai kalian misalnya harus membuat perusahaan atau misalnya kalian membuat urusan kerjasama dalam jangka waktu panjang, nah itu kalian bisa pakai si business permit ini. Karena kalau misalnya kalian yang pakai bisnis visa itu jangka waktunya sebentar, kalau misalnya bisnis permit ini jangka waktunya lebih lama. Berikutnya yang ke-13 adalah Working Holiday Visa atau WHV. Dari namanya aja udah kedengeran menarik bukan? Jadi visa ini untuk orang-orang yang mau berlibur sambil melakukan part-time atau pekerjaan sampingan. WHV ini atau Working Holiday Visa ini punya batasan umur dan pendidikan ketika kalian mau apply. Durasinya setiap negara berbeda-beda, jadi kalian harus cari tahu dulu durasi WHV-nya berapa lama setiap negara. Dan juga selama kalian punya WHV ini, kalian bebas keluar masuk negara tersebut. Dan kalian juga jangan lupa untuk cek negara mana aja sih yang boleh WHV, karena nggak semua negara tuh bisa diberlakukan WHV. Jadi sebelum kalian mau apply WHV, better kalian cek dulu negara mana aja yang bisa. Siapa tahu negara tujuan kamu bisa WHV. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan semoga video ini juga bisa menjadi informasi yang baik untuk kalian. Apalagi kalian mau jalan-jalan kan? Dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau kalian belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk like video ini. Dan juga share ke teman-teman kalian yang mau pergi ke luar negeri tapi bingung nih, aduh aku mau pakai visa apa ya?
Dan ini juga bisa jadi pengetahuan baru buat kalian. So, jangan lupa buat share. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.